Pas saat itu saya pernah melihat satu pohon, indah banget gitu pohon, namanya pohon nasi-nasi. Gue cuma liatin juga, kok bagus banget ya. Pak Irfan mau kita pindahin kata dia gitu. Emang boleh, bisa. Pokoknya entah kenapa gue tuh tertarik dengan pohon itu. Akhirnya kita pindahin, pakai perlengkapan alat berat gitu, sampai pakai kapal laut memindahkan si pohon itu karena aku klik ke si pohon itu. Sangat prihatin ya, Pulau Sumatera sedang berduka. Tentu saja Indonesia juga berduka ya. Hampir menyeluruh Indonesia meliputi Sumatera, yaitu Aceh, kemudian Medan, kemudian Sumatera Barat, ya kan? Semua banjir, dan banjirnya itu benar-benar banjir yang banjir bandang. Kita lihat lautan kubik kayu-kayu, ya kan, banyak sekali. Itu yang menerjang rumah. Terus banyak orang yang lost contact, termasuk wali kota Sibolga waktu itu kan sampai 4 hari kehilangan lost contact. Jadi ada suaminya temanku juga, dia sempat lost contact beberapa hari yang tinggal di Sibolga dan terputus, benar-benar terputus. Pastinya kita sebagai sesama manusia prihatin, sedih banget. Setiap hari ya kita ngeliat berita-berita di televisi sih, yang di Aceh juga gitu kan. Terus kemudian ada yang sekeluarga meninggal, kemarin bapak diwawancarain istri anak-anaknya meninggal. Kemudian korban banyak banget, bahkan beberapa belum diketemukan gitu ya. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi kita tahu juga bahwa di Malaysia, bahkan di Thailand pun juga banjir, dan juga di Filipina. Kalau di Filipina mungkin minggu lalu gitu kan. Ya artinya memang sekarang ini mungkin sedang akhir tahun, biasa akhir tahun kan seperti itu, banyak musibah, banyak bencana ya gitu. Jadi keprihatinan yang paling dalam, dan untuk saya mengucapkan untuk saudara-saudara yang sedang ditimpa bencana untuk dikuatkan, diberikan kesabaran, dan juga ini semua adalah musibah benar-benar yang air datang kan tiba-tiba ya, jadi banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri, bahkan menyelamatkan harta benda gitu. Mudah-mudahan semuanya dikuatkan dalam hujan ini. Banyak yang menyayangkan juga bencana ini ya, walaupun tidak ada Allah tapi juga ada ulahnya juga di situ ya. Ya gitu, tadi aku bilang ada lautan kubik ya, lautan kubik kayu, yang mana kayunya tuh utuh-utuh, kayunya tuh gede banget dan banyak banget gitu kan. Saya sempat ngikutin di televisi juga, apakah itu pembalakan liar, apakah itu illegal logging, atau apakah apa seperti itu. Menurut aku sangat disayangkan banget gitu ya. Ya kita mohon dengan hormat pemerintah untuk segera menindak jika ada oknum-oknum yang melakukan illegal logging tersebut gitu ya, karena hutan yang harusnya memang untuk penyerapan air ditebangin akhirnya seperti ini kan, banjir bandangnya luar biasa gitu loh. Dan update terakhir kalau bantu mensalurkan secara baik, ini ada oknum yang menjarakan di sana oleh korban banjir. Dan ada mungkin saja memang tidak dibenarkan. Miris. Terus sangat bagaimana bantu seperti apa? Iya, mungkin sangat miris banget ya. Ya dalam hari ini kita tahu akses terputus. Beberapa kota tuh benar-benar terputus aksesnya. Memang yang punya kuasa artinya ya memang pemerintah. Mungkin kalau kita semua ini punya daya dan upaya apa sih selain kita mendoakan dan ikut membantu semampunya kita. Tapi kan yang punya helikopter, yang punya segala macam kan ada pemerintah ataupun SAR dan juga Basarnas kan gitu kan. Ya mungkin ada kendala-kendala di sini. Kalau saya selalu berusaha untuk berpikir positif. Pasti saya yakin pemerintah dan juga Basarnas dan juga tim SAR udah berusaha maksimal. Tapi memang karena susah dijangkau kan, benar-benar terputus total kan gitu. Pastinya sangat disayangkan, tidak dibenarkan. Ya tapi kita nggak pernah tahu kondisi yang ada di sana. Pokoknya doaku banyak-banyak untuk saudara-saudaraku agar dikuatkan, diberikan kesabaran yang lagi diuji ini. Masya Allah, karena ada beberapa juga teman-teman yang memang punya keluarga sama sahabat di sana gitu ya. Jadi sangat prihatin sekali dan berharap ya nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah udah berkehendak ya. Semoga bisa kembali secepatnya berkumpul bersama keluarga, terus berkomunikasi. Setidaknya itu yang diharapkan ya. Dan semoga apapun masalahnya yang menjadi penyebab utamanya itu segera terselesaikan gitu. Dan bantuan bisa sampai gitu ke mereka secepatnya gitu. Karena kebetulan anaknya mbakku juga lagi ada di Aceh. Terus juga lagi ada di Aceh gitu keluarganya. Jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat gitu kan, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ya, tadi kan Tete bilang soal bantuan supaya cepat terlaksana tadi hari ini update-nya ya mungkin ini tidak bisa dibenarkan. Iya. Tapi
kita berusaha memaklumi saudara-saudara kita ada yang menjarah minimarket itu tadi lihat nggak tadi? Nah, Iya, iya ada. memang bantuan tidak belum sampai ya, mungkin tapi Ya. sekali lagi kita tidak membenarkan ya Tes. Iya. Jadi kalau itu sih gimana ya, kalau dari segi kemanusiaan kita tidak bisa bilang itu salah atau enggak karena mereka membutuhkan itu. Tapi kalau dibilang salah tentu saja salah gitu. Tapi di saat itu kan mereka juga membutuhkan. Jadi itu ya kembali lagi ya dari sudut pandang kita masing-masing gitu aja. Tapi apapun itu saya yakin kok yang punya supermarket atau apapun ingin membantu. Tapi memang karena hanya yang ada saat itu untuk menyelamatkan diri ya itu ya. Jadi dengan cara seperti itu mungkin mereka bertahan hidup gitu. Terakhir apa yang mau disampaikan Teh? Mungkin ini kan bencana memang kehendak Allah ya, tapi ini juga ada peran manusia di sini. Betul. Seperti apa Teh? Semoga dengan adanya seperti ini tuh udah langsung maksudnya ini membuat suatu pelajaran penting untuk kita bagaimana kita harus sangat-sangat memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya bukan hanya untuk kepentingan saat ini aja karena kan yang kita lihat itu banjir itu yang terlihat kayu lah segala macam itu kan nggak mungkin kalau jatuh sendiri ya kayak ketiup gitu kan nggak mungkin ya. Jadi semoga mudah-mudahan hikmah dari bencana ini adalah memberi pelajaran teguran kepada orang-orang yang memang ada ya di situlah gitu ya. Makasih banyak ya, Teh. Sama-sama. Mana audio men? Kok kamu yang ngambil? Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya selama 2 tahun ini istri aku tuh Dela benar-benar berusaha untuk menyelesaikan pilihan hidupnya untuk mengikuti kuliah S2 akuntansi syariah. Itu nggak mudah, ternyata dia tuh gini, aduh kirain gak sesusah ini. Jadi dia tiap malam tuh kalau aku pulang kerja tuh kan jam 1 jam 2 malam tuh nyampe kamar tuh dia kadang-kadang di depan laptop, kadang-kadang aku udah tidur kebangun kalau misal lagi saat di rumah tuh karena dia lagi call friend gitu atau dengan itunya buka kelas gitu bareng dosennya atau kadang-kadang kita lagi ngedukung anak-anak lagi berkuda lagi tanding Budela tuh kadang-kadang melipir sendiri buka laptop kemudian presentasi gitu jadi nggak mudah dengan 5 anak mengurus suaminya juga dia bisa menyelesaikan S2 aja kemarin pas lagi kelulusan gue sampai ikut ke sana Mas dan juga dipercaya dengan hasil 3,75 itunya IPK-nya sangat memuaskan dan dipercaya untuk mewakili wisudawan semuanya untuk memberikan sambutannya pakai manggil gue lagi ke depan jadi ya, saat itu ya senang banget bangga banget sama istri. Jurusan itu pilihan sendiri atau gimana? Iya, jadi kan Delta sebetulnya S1-nya itu IT di SCT Telkom kalau zaman dulu. Kemudian S2-nya tuh kan bisa bebas ya. Dia sebetulnya nyesel, aduh tahu gitu aku ngambil S1 dulu akuntansi kata dia gitu. Walaupun bisa ngikutin di S2-nya tapi kalau S2 tuh kan banyak S1 itu menurut Budaya tuh banyak teori dan prakteknya gitu. Jadi aduh tapi ini aja udah luar biasa. Dia nyesel-nyesel aja tetap aja bagus. Dia emang dari dulu tuh istri aku tuh sangat mengutamakan pendidikan. Dari dulu juga pintar banget dia tuh. Jadi itulah karena kan Al-Umum Madrasatul Ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi gue bersyukur punya istri yang sangat pintar. Jadi insya Allah bisa mendampingi, mendidik, merawat anak-anak dengan maksimal dan membuat anak-anak jadi pintar juga seperti bundanya. Oke, kan jarang ketemu juga karena kesibukan anak gitu kan. Ketemu juga malam, budanya juga lagi belajar. Iya. Merasa berkurang nggak sih waktunya? Tapi banyak bunda tapi untuk berjuang gitu gimana? Ya jadi sebetulnya alhamdulillah saya dan istri itu benar-benar sama-sama menghargai kesibukan kita masing-masing. Jadi kayak bunda juga menghargai kesibukan aku yang hobi bekerja. Dan aku juga menghargai bunda yang hobi belajar. Jadi selain ini S2 juga kan dia suka punya kajian juga. Dia bikin kajian sendiri terus dan para ustadz dan lain-lain. Jadi sering banget jadi panitia, jadi adminnya dan lain sebagainya. Jadi ya selama semuanya positif kita saling dukung gitu. Dan diturunin juga nih ke anak-anak. Ya jadi alhamdulillah karena ayah bundanya juga sangat suka mengisi waktu dengan maksimal dengan sesuatu yang positif. Jadi anak-anak juga ngikut. Anak-anak gue juga jadi tidak ada anak-anak itu yang cuma
sekolah tok gitu kegiatan itu. Sekolah sambil berkuda, sekolah sambil les Inggris, sekolah sambil tenis juga, ada sekolah sambil kursus tari juga, kursus masak dan lain-lain. Jadi semua anak-anak itu benar-benar kalau Senin sampai Minggu tuh selalu ada kegiatan semuanya. Gitu semuanya. Jadi kan apalagi sekarang makin gede kan, usia makin gede, acara makin punya acara sendiri-sendiri, tapi alhamdulillah semuanya masih di koridor yang aman banget gitu. Nah, di sepanjang masa studi S2-nya, momen yang benar-benar menurut Bunda itu kayak down banget apa sih? Apakah penulisan tesis? Iya, tesisnya, kemudian juga lagi proses kan ujian demi ujian dan itu pakai bahasa Inggris juga. Wow, jadi kalau itu tuh aku makanya pas lagi sambutannya aku bilang ketika aku pulang ngeliat istri lagi sibuk, lagi aduh rungsing banget, aku cuma bisa memandangnya sambil berdoa Bismika Allahumma ya wamut. Gue tinggal tidur aja udah daripada gue ikutan pusing. Tapi alhamdulillah sampai selesai, masya Allah luar biasa. Apa sih yang dikatakan Bunda ketika di podium, apalagi Ya, panggil AA juga gitu? ya jadi pas di podium Bunda Nada tuh menyebutkan bahwa tidak mudah menjadi beliau yang punya 5 anak dengan berbagai macam kegiatan harus didampingi oleh, karena Bunda tuh luar biasa loh. Kalau nggak ada driver dia nyetir sendiri ngantar anak-anak. Kadang-kadang kalau nggak mobilnya lagi dipakai atau gimana, dia pakai motornya boncengin anak-anak buat pergi ke tempat les atau dia lagi tenis yang dia bisa nganter pakai motor semandiri itu sih. Jadi ketika ada sambutannya bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan S2 itu karena ternyata dia tidak semudah yang dibayangkan, itu juga disebutkan juga. Ya itu ya salah satunya, dan juga beliau menyebutkan katanya semuanya juga tetap harus ada restu dari suami. Makanya karena aku selalu merestui apapun kegiatannya selama positif, ya udah aku ke depan aku sampaikan kekaguman itu. Dua bencana. Oh ya. Ya, melihat bencana alam yang terjadi di Sumatera itu sangat menyedihkan sekali, karena saya tuh kan sangat mencintai alam. Saya tuh sadar banget bahwa alam itu bisa menjaga kita asal kita ikut menjaganya. Jadi kalau sekarang terjadi seperti ini tuh tampak seperti alamnya udah muak menurut gue ya. Alam tuh muak memberikan signal kepada kita bahwa lu udah semena-mena sama kita. Nih akibatnya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga kan gue pernah ke daerah Sumatera juga, keluar masuk hutan untuk mencari ilmu mengenai burung pas ketika saya aviari itu. Nah pas saat itu saya pernah melihat satu pohon, indah banget gitu pohon, namanya pohon nasi-nasi. Gue cuma liatin juga, kok bagus banget ya. Pak Irfan mau kita pindahin kata dia gitu. Emang boleh, bisa. Pokoknya entah kenapa gue tuh tertarik dengan pohon itu. Akhirnya kita pindahin. Pakai perlengkapan alat berat gitu, sampai pakai kapal laut memindahkan si pohon itu karena aku klik ke si pohon itu. Kita tanam di aviari, sekarang udah subur, udah jadi tempat makanan buat anak-anak lagi. Ya anak-anak gue sih itu burung-burung itu tuh kan dia nasi-nasi itu ada buahnya tuh warna putih gitu, dimakanin dan lain-lain. Ternyata sebulan kemudian gue ke hutan yang sama udah hilang. Pohonnya udah, teman-temannya udah hilang, udah jadi kebun sawit. Dan itu jadi gue ngeliat tuh kayak, oh berarti si pohon itu tuh pengen diselamatin. Jadi kayak misal, mungkin kalau binatang itu masih ada usaha untuk lari, terbang, sembunyi dan lain-lain. Kalau pohon itu kan dia ditebang, dia kesakitan, dia teriak, dia menangis, tapi dia tidak bisa apa-apa, diam saja. Ya itulah, jadi gue tuh sampai sedih banget. Hah? Ya lo, dan ada satu pohon gede banget. Dan itu memang gak bisa itu, pas kesana udah hilang juga. Jadi ya sudah brutal sih menurut gue ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita untuk jaga alam kita ya. Allah tuh sudah memberikan alam yang begitu indah untuk negara kita Indonesia. Jangan semena-mena memanfaatkan itu untuk memperkaya diri. Udah gitu aja, gue kalau ngomong ini suka sebel banget pokoknya. Tapi saya turut prihatin. Apalagi para korbannya itu kan bukan penikmat dari kekayaan itu. Jadi para korban jiwa maupun hilang kerabatnya, keluarganya, hilang rumahnya, hilang hartanya. Saya turut prihatin, mudah-mudahan tergantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ada kesadaran untuk semua orang untuk menjaga alam ini.